Bab 4383. Membantunya mengakhirinya. Tapi saudara Qin benar-benar hebat. Ternyata benar-benar memenangkan ketua iblis dalam satu serangan, bahkan lebih mudah daripada berhadapan dengan iblis monster. Benar-benar mengagumkan. Yudhira Ying berkata dengan nada memuji. Aku kira kebutaan mata jiwa saudara Qin adalah berita bohong. Sebenarnya masih memiliki kerohanian, bukan? Saudara Ying, jangan bercanda. Aku berharap itu palsu, tapi sayangnya aku benar-benar tidak bisa mengerahkan kerohanian apapun saat ini. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Aneh, bagaimana saudara Qin bisa mengalahkannya ketua iblis dalam satu pukulan, padahal benar-benar buta? Yudhira Ying bertanya dengan gerakan di matanya. Oh, bukannya aku ingin mengorek rahasia teman seiman. Bagaimanapun juga, masih banyak tempat berbahaya yang harus dibersihkan setelah ini. Gadis suci dan yang lainnya harus menyerang. Jadi jika saudara Qin memiliki trik, bisakah memberi kita pencerahan? Mendengar hal ini, Hengki Li langsung menajamkan telinganya. Banyak orang di sekelilingnya yang melihat dengan penuh rasa ingin tahu. Eric Qin pada akhirnya menang dengan cara yang cukup aneh. Semua orang juga berspekulasi bagaimana Eric Qin berhasil melakukannya. Jika taktik ini dapat dipelajari, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan jumlah poin bintang di masa depan. Saudara Ying terlalu sungkan, karena kita memutuskan untuk bekerja sama satu sama lain. Poin ini sebenarnya sangat sederhana, tidak perlu disembunyikan. Menghadapi Yudhira Ying yang jelas-jelas ingin mencuri kemampuan tersebut, Eric Qin hanya tersenyum tipis. Aku belajar bahasa ketua iblis ini secara kebetulan sebelumnya. Jadi setelah aku tahu bahwa yang menyegelnya adalah ketua iblis, aku berdiskusi dari hati ke hati dengannya. Diskusi dari hati ke hati. Yudhira Ying menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Ketua iblis yang merupakan makhluk wilayah asing tidak sering dia jumpai. Makhluk yang bisa berbicara dan memiliki otak, tetapi memiliki kepribadian yang licik dan jahat. Eric Qin dan ketua iblis jelas-jelas berkonflik, tapi mereka bisa berkomunikasi dengan hati. Ya, ketika ketua iblis mengetahui bahwa dia telah disegel untuk memberi kita cobaan dan tidak akan pernah bisa melarikan diri, hatinya menjadi putus asa dan dia termotivasi untuk mati. Eric Qin berkata sambil menghela napas. Jika dipikirkan memang masuk akal. Berada di tempat neraka yang tidak akan pernah bisa dihindari. Bahkan jika menang, hanya akan dimeteraikan lagi dan berakhir dengan tidak lebih dari sekadar terluka dan dimusnahkan dari langit dan bumi ini. Itu benar-benar sesuatu yang membuat orang mudah putus asa. Namun karakternya terbilang lemah, tidak cukup kejam untuk membubarkan kekuatannya sendiri dan membunuh dirinya sendiri. Jadi dia memohon kepadaku untuk membantunya mengakhirinya. Jadi kamu setuju? Mendengar hal ini, Yudhira Ying memiliki firasat tersendiri dalam benaknya. Tentu saja, aku harus mengiyakan dengan berat hati dan memberinya pukulan untuk membuatnya lega. Ada keheningan sejenak yang tercipta saat Eric Qin selesai berbicara. Semua kultivator yang mendengarkan sedikit tercengang. Jadi ketua iblis terbang atas kemauannya sendiri dan memohon kepadamu untuk meninjunya sampai mati. Dia mengatakan yang sebenarnya kepada ketua iblis. Setelah ketua iblis mempercayainya, dia tidak ingin hidup lagi. Dia bahkan tidak berjuang dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di tangannya begitu saja. Jika dia masih hidup, tidak mungkin untuk membunuh Eric Qin dan kemudian mati. Itu alasan yang konyol, bukan? Untuk sesaat, kerumunan orang tidak dapat bersuara. Kalau begitu, bahasa ketua iblis yang saudara Qin kuasai, bisakah mengajarkannya padaku? Yudhira Ying mengusulkan. Sangat mudah, aku bisa mempelajarinya dalam 8 atau 10 tahun.
Tapi ada banyak jenis ketua iblis. Aku tidak mengerti semuanya. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Erikin berkata dengan serius. Kebenaran? Kamu pikir aku idiot? Beberapa garis hitam muncul di dahi Yudhira Ying. Bahwa ketua iblis mendatanginya dengan energi hitam, apakah itu pertanda bahwa dia berinisiatif mencari kematiannya sendiri? Ini jelas merupakan upaya untuk menghabisinya, yang sayangnya dia malah berakhir di tangan Erikin. Sedangkan apa yang mereka katakan sebelumnya jelas bukan Erikin yang menyarankan Black Jade Demon untuk bunuh diri. Ditambah lagi, apa memang benar jika bahasa ketua iblis harus dia pelajari selama 8 atau 10 tahun? Jelas sekali bahwa dia tidak ingin mengajarkannya. Saudara Ying, mari kita kesampingkan masalah ini. Sekarang aku telah membersihkan area ini. Mengenai apa yang kamu janjikan sebelumnya, tidak ada masalah, bukan? Erikin mengatakan. Tentu saja, Saudara Qin telah membersihkan tanah berbahaya bagi kami, yang bisa dianggap sudah memberikan kontribusi besar. Puncak gunung itu akan kami bersihkan sepenuhnya malam ini. Ketika saatnya tiba, itu akan diberikan kepada Qinzu. Yudhira Ying mengatakan. Banyak kultivator Longzu, mereka merasakan sedikit rasa sakit di dalam hati mereka. Puncak gunung itu penuh dengan reiki yang sedikit lebih tinggi daripada yang lain. Itu adalah tempat tinggal baru yang mereka pilih di Longzu. Namun mereka tidak menyangka bahwa mereka akan memudahkan Erikin. Baiklah. Erikin memiliki kontrak embos Yudhira Ying di tangannya, tidak takut dia akan mengkhianati apa yang sudah disepakati. Baiklah semuanya, karena semua orang ada di sini, aku di sini untuk mengumumkan sesuatu juga. Setelah menyelesaikan masalah tersebut, Erikin menoleh untuk melihat ke arah kerumunan. Masalah ini harus dilakukan sendiri cepat atau lambat. Jadi dia sebaiknya mengumumkannya selagi ada banyak orang. Kerumunan orang yang berkultivasi juga menoleh, bertanya-tanya apa yang akan dikatakan Erikin. Aku rasa kalian semua tahu kondisi penglihatan jiwaku yang rusak dan kerohanianku yang tidak dapat digunakan. Erikin mengatakan lugas. Ditambah lagi, mengenai cedera jiwa dewa, yang selalu sulit diobati, mungkin tidak cocok untukku meskipun ada cara yang bisa digunakan untuk memulihkannya. Oleh karena itu, dengan ini aku meminta kepada kalian semua para teman seiman, meminta metode pengobatan kerohanian untuk mengobati luka-luka yang aku derita. Aku bersedia memberikan 100.000 koin roh sebagai hadiah untuk setiap dan resep atau metode, asalkan metode yang diberikan bisa digunakan dan diaplikasikan, baik itu berhasil atau tidak. Dan jika aku akhirnya menggunakan metode milik teman seiman, maka aku bersedia mengeluarkan 10 juta batu roh dan 3 pil penembus ranah sebagai hadiah. 2. Setelah Erikin mengatakan ini, keributan pun terjadi di tempat kejadian. Banyak mata kultivator yang langsung menatapnya lurus. 100.000 batu roh hanya untuk sebuah ramuan atau solusi penyembuhan kerohanian secara acak. Ini masih merupakan jumlah yang kecil. Namun jika caranya berhasil untuk Erikin, 10 juta batu roh, ditambah 10 pil dewa, jumlah ini bisa dikatakan sangat menakutkan. Tingkat 10 juta batu roh, di antara dua kegagalan dari penilaian, hanya dapat dimiliki oleh sejumlah kecil pejuang kebanggaan. Jangan lihat Yudhira Ying, Kelvin Peng dan Susan Xiong. Mereka hanya bisa mendapatkan 10 juta batu roh dalam satu waktu. Namun mereka bukan hanya pejuang kebanggaan dari seluruh daratan Jiushu, tapi juga sebagai pewaris kekuatan masing-masing. Mereka memiliki sumber daya dari seluruh kekuatan besar yang mereka miliki. Namun untuk rata-rata kultivator dua kegagalan, 10 juta batu roh adalah jumlah yang luar biasa. Bagi seorang kultivator, ini adalah sebuah keberuntungan yang jatuh dari langit.
Selain itu, ada juga 3 pil penerobos ranah. Pil dewa semacam ini, ketika digunakan pada kultivator di bawah fase penilaian, dapat secara langsung meningkatkan kultivasi seseorang sebanyak 3 tahap kecil. Dengan 3 pil mujarab, tidak menjadi masalah untuk secara langsung naik 1 peringkat besar. Bahkan di ranah fase penilaian, ini adalah obat yang baik untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat. Poin utamanya adalah, ini adalah pil yang sangat rumit untuk dibuat dan membutuhkan master obat yang sangat kuat. Di dunia ini, tidak banyak dari mereka yang bisa melakukannya. Eric Kin bisa mengeluarkannya dan penyempurnaan itu sendiri sangat berharga. Belum lagi nilai rumput ajaib itu sendiri. Tidak hanya para manusia, kultivator biasa, tetapi juga para klan iblis tergerak dengan tawaran ini. Teman seiman, apa kamu bersungguh-sungguh? Segera, seorang kultivator angkat bicara untuk mengonfirmasi. Tentu saja, sebagai seorang praktisi pelatihan obat, aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Jangan khawatir tentang hadiahnya. Eric Kin menegaskan. Tidak tahu apakah cara kami, para klan iblis dalam menyembuhkan jiwa dewa juga dibutuhkan. Seorang iblis dari klan iblis bertanya. Aku akan menerima apapun, entah itu obat atau resep, selama itu bisa digunakan. Eric Kin berkata dengan berani. Mendengar hal ini, semua kultivator klan iblis menjadi bersemangat. Selain itu, metode yang kalian semua buat hanya akan diperiksa olehku dan sesepuh master obat yang bertanggung jawab untuk memeriksanya. Pada akhirnya hanya aku yang akan mencatatnya. Bersambung.